Masyarakat yang terkena dampak operasional PT SDIC menyampaikan tuntutan ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah atas kerusakan lahan pertanian. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka sejumlah ruas jalan di distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak. Ruas jalan tersebut akan menghubungkan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Reynold Latuheru dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan puskesmas keliling tahun anggaran 2016. Senin malam 15 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau berinisial PT dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan puskesmas keliling tahun anggaran 2016. Selain PT, Kejari juga menetapkan 3 tersangka lain, masing-masing LB, YAW, dan KK. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Erwin Saragi saat mengumumkan penetapan tersangka menjelaskan, proyek pengadaan puskesmas keliling Pemda Kabupaten Tambrau tahun anggaran 2016 berbentuk speedboat dengan nilai proyek sebesar 2,1 miliar rupiah. Proyek ini dikerjakan oleh YAW selaku Direktur CVR, padahal tidak pernah ada proses pelelangan untuk proyek tersebut. Kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan PT menunjuk CVR sebagai pemenang lelang proyek tersebut. Dalam progres pencairan anggaran dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama hingga tahap ketiga dicairkan sebesar Rp653.526.000. Sementara pencairan tahap 4 sebesar Rp57.183.000. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1.950.676.090. Keempat tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 Junto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun. Kejaksaan belum menahan keempat tersangka dengan alasan mereka kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Dalam kasus Muslim Tambrau tahun 2016 ada 4 tersangka. Pertama, berinisial PT sebagai kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, berinisial EB sebagai BPK. Yang ketiga, berinisial YAW sebagai rekanan atau pihak ketiga. Yang keempat, berinisial Tata. Dari Kabupaten Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 11 handphone dan benda tajam ditemukan saat Kemenkumham dan BNN Papua Barat melakukan sidak di lapas kelas 2B Manokwari. Belum lama ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat bersama BNN Papua Barat menggelar inspeksi mendadak ke dalam lapas kelas 2B Manokwari di Kampung Ambon sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Semua blok yang ditempati para warga binaan ini diperiksa oleh petugas dengan teliti. Begitu pula dengan para narapidana. Alhasil sejumlah barang seperti handphone dan benda tajam diantaranya gunting dan pisau didapati di dalam kamar tahanan. Tak hanya itu, didapati juga kawat yang seharusnya tidak boleh berada di dalam kamar tahanan. Meski begitu, saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan adanya obat-obatan terlarang. Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Slamet Prihantoro kepada sejumlah awak media mengatakan, secara aturan handphone di dalam lapas tidak diperbolehkan. Bahkan bisa jadi, kata Slamet, ada oknum yang ikut bermain di dalamnya.
Untuk itu, ke depan pihaknya akan meneliti lebih lanjut atas kejadian ini. Apalagi dengan jumlah handphone lebih dari 2, maka Kalapas Manokwari juga akan dievaluasi. Ini jelas tidak boleh ke dalam. Kalau toh ke dalam memang untuk kegiatan keterampilan, ya, kemandirian, namun tetap itu harus terukur, ya, terseleksi, bahkan pengawasannya harus sangat ketat. Ini hanya bagian kecil. Kita lihat di sana ada kaleng-kaleng, ya, kaleng-kaleng seperti biskuit. Itu juga ada manfaatnya. Di samping untuk naruh barang, itu bisa jadi kompor. Ya. Kami berdua ini pernah di rutan yang mungkin terbesar di Indonesia dengan berbagai macam cara untuk survival, untuk hidup, katakanlah untuk masak di dalam, karena di sana malah overload-nya luar biasa. Namun yang jelas karena itu aturan, kita juga berusaha, tapi juga kita harus komunikasi. Handphone 11 biji, 11 buah. Kalau 11 buah handphone ini, katakanlah ini saya yakin secara aturan tidak dibolehkan. Artinya ini pasti curi-curi. Atau bahkan bisa jadi ada oknum. Ya, kita akan teliti lebih lanjut. 2 handphone saja saya anggap ini perlu saya evaluasi Kalapasnya. Ya. Sudah, silakan diambil. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan kedepannya pihaknya akan mengevaluasi seluruh petugas di dalam lapas sesuai dengan atensi dari Kakanwil Kemenkumham, Papua Barat. Terutama karena masih ada HP yang berhasil lolos ke dalam kamar warga binaan. Julius juga mengatakan sejak menjabat selama hampir 2 bulan, sebelumnya ada water class yang digunakan warga binaan untuk menghubungi keluarga mereka. Namun hal itu sudah tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, water class diharapkan ke depan bisa kembali dijalankan agar para warga binaan bisa menggunakan water class untuk menghubungi keluarga mereka tanpa membawa telepon seluler masuk ke dalam kamar. Jadi kita tetap akan dilakukan evaluasi kinerja kita, bukan hanya pada saat ini, setiap saat kita bisa dievaluasi. Terkait dengan HP tadi, itu menjadi atensi beliau, kita akan benahi. Memang untuk saat ini, kunjungan kan tidak ada. Sebelum-sebelumnya ada online. Online juga kadang-kadang penganggaran kita ini macet, tidak IndiHome-nya. Sebetulnya ada kunjungan online video call. Itu wartelsusnya. Nah, kita lagi mau coba benahi, itu kan sudah tidak berjalan sejak saya di sini hampir 2 bulan lebih lah. Nah, itu kita akan benahi, kita akan cari tempatnya, kita sosialisasikan. Ya mungkin gara-gara itu terjeda pada saat transisi serah terima itu, wartelsusnya ini udah kurang berjalan dengan bagus. Dari inspeksi mendadak tersebut diharapkan barang tajam seperti gunting, pisau maupun cutter dan kawat tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kamar tahanan. Meskipun benda-benda tersebut merupakan alat yang digunakan untuk keterampilan maupun kemandirian warga binaan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Masyarakat yang terkena dampak operasional PT SDIC menyampaikan tuntutan ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah atas kerusakan lahan pertanian dan meluapnya air akibat penambangan kapur. Bupati Manokwari Hermus Indo bersama Kepala Dinas Pertambangan Papua Barat John Tulus didampingi Ketua DPRD Manokwari Justus Dewansiba dan Wakapolres Manokwari Kompol Andarias bersama-sama melakukan diskusi dengan masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan kapur PT SDIC. Pertemuan ini juga dihadiri pihak manajemen PT SDIC di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari pada Senin 15 Maret kemarin. Dalam pertemuannya mewakili masyarakat, Mulyanus Dewansiba menyampaikan aspirasinya, di mana akibat adanya pertambangan kapur ini masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan terkena dampak seperti udara yang kotor, dan dari luapan hasil pertambangan kapur ini, sekolah, rumah masyarakat, kuburan, bahkan danau yang ada di sekitar daerah itu menjadi banjir dan tidak dapat dikonsumsi lagi airnya, serta tanaman mereka juga menjadi rusak dan tidak bernilai harga jual lagi. Dalam hal kami merasakan 10 tahun yang ada yang pertama, yaitu mama yang ada di Nampakut, termasuk yang lebih dekat adalah desa kita. Itu hasil pertanian atau perkebunan mereka semua tidak jalan seperti yang biasanya mereka sebelum kehadiran
perusahaan semen. Yang kedua, yaitu dana yang tadinya bisa dipakai juga untuk menghidupi kebutuhan keluarga atau bisa untuk kebutuhan untuk mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak mereka, itu juga tidak ada. Dari kerusakan yang terjadi baik di sekolah, perumahan, kuburan, bahkan tanaman yang rusak, masyarakat meminta ganti rugi kepada pihak PT SDIC sejumlah uang sebesar 2 miliar rupiah. Manajer PT SDIC, Mr. Chen, melalui ahli bahasanya, Tommy, bersedia melakukan ganti rugi, namun dengan standar pemerintah, yaitu sesuai hasil kajian di lapangan. Dan ya mohon maaf, ya walaupun pabriknya sudah lama berdiri di sini, tapi kita jujur, untuk profit bagi perusahaan sama sekali kita belum ada. Karena baru berjalan 5 tahun, dan pembangunan itu dari dua kota kita menuju material itu biayanya sangat besar, dan kita sampai sekarang masih belum mendapatkan profit. Jadi kita tetap ibaratnya adalah patuh sama perpajakan juga. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menyimpulkan untuk segera dibentuk tim untuk mengkaji berapa jumlah kerusakan dan kerugian warga. Kepada pihak perusahaan, Hermus juga meminta agar memberi bantuan air bersih kepada masyarakat dikarenakan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Dari pihak perusahaan memberikan semacam uang jaminan ya terhadap ganti rugi yang diakibatkan oleh perusahaan, operasionalisasi dari perusahaan itu, terutama dampak lingkungan, termasuk dampak ekonomi dan juga sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Dari pertemuan tersebut, pihak perusahaan yakni PT SDIC bersedia memberikan uang jaminan kepada masyarakat terdampak sebesar 50 juta rupiah sambil menunggu hasil kajian dari Pemda Manokwari untuk mengetahui seluruh jumlah kerugian. Arinya Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proses hibah tanah dan bangunan yang diberikan antara pemerintah dan KPK RI berharap agar proses sertifikasi dan juga pelepasan adat dapat diurus secepatnya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan Kasat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Sugeng Basuki saat menghadiri kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada kantor regional 14 BKN Manokwari. Kepala Satuan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Sugeng Basuki dalam penyampaian materinya ada satu hal penting yang diingatkan kepada pemerintah daerah terkait dengan manajemen aset, khusus buat pemerintah daerah ketika menghibahkan tanah dan juga bangunan kepada sesama instansi pemerintah agar administrasi secara formal dapat segera diselesaikan karena permasalahan yang sering terjadi di Papua terkait dengan permasalahan tanah. Nah, ini saya tambahkan terkait seperti hari ini kegiatan merupakan penyerahan dari Pemprov Papua Barat kepada Kanrek 14 hibah tanah ini. Nah, kami dari tim pencegahan menyarankan agar semua administrasi secara formal segera diselesaikan. Artinya apa? Dengan adanya sudah serah terima hari ini di sini, segera Ibu Kanrek berkomunikasi dengan BPN terkait dengan proses sertifikatnya, kemudian juga berkoordinasi terkait dengan mungkin masyarakat ya, karena kalau saya perhatikan untuk di Papua itu banyak permasalahan dengan tanah. Jadi tanah yang mungkin sudah diserahkan atau dikuasai oleh negara, tetapi masih ada kemungkinan potensi tuntutan dari pihak-pihak lain yang merupakan keluarga dan sebagainya. Jadi artinya apa? Dengan ini terkait dengan manajemen aset ya, ini kami memberi saran itu agar secara formal dan material tanah itu sudah sah sebagai milik negara. Basuki menambahkan saat ini KPK RI fokus melaksanakan pencegahan korupsi dengan melaksanakan intervensi kepada setiap pemerintah daerah terkait perencanaan penganggaran,
pengadaan barang dan jasa, pengawasan perizinan, peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, manajemen aset, manajemen aparatur sipil negara, dan tata kelola dana desa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dokumen pelepasan anggaran Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum rampung dalam proses konsultasi di pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan akan segera rampung. Dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sejak bulan Februari lalu diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, hingga kini belum ada keterangan lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari tahun 2021. Bupati Manokwari Hermus Indau saat dikonfirmasi mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari masih menunggu dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan untuk hasilnya diharapkan akan segera selesai dalam minggu ini. Di minggu depan, penyerahan DPA dapat dilaksanakan agar dapat mendorong pelaksanaan kegiatan pemerintah. Ya, kita usahakan secepatnya. Kita usahakan secepatnya karena proses APBD kita masih di provinsi dan kita berharap minggu ini bisa selesai. Dan minggu depan saya berharap penyerahan DPA bisa kita laksanakan sehingga mendorong percepatan pelaksanaan. Hermus Indau menjelaskan tidak ada kendala yang dialami dalam penyampaian DPA kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga Pemda masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari tahun 2021. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. PT Taspen gelar sosialisasi ketaspenan program THT, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan Taspen Safe bagi ASN di lingkup Pemda Manokwari. Sosialisasi ketaspenan yang diselenggarakan oleh PT Taspen Papua Barat bertujuan untuk memberikan informasi kepada aparatur sipil negara di lingkup Pemda Manokwari. Sosialisasi ini diikuti Sekda serta para ASN di lingkup Pemda Manokwari yang berlangsung di Aula Sasana Karya Kantor Bupati. Aprianto Widarto selaku staf data pada PT Taspen Papua Barat menyampaikan sosialisasi ketaspenan ini sangatlah penting untuk diketahui oleh ASN. Program yang disosialisasikan diantaranya THT pensiun, jaminan kematian, jaminan kecelakaan. Taspenan, jadi memang sudah program kerja Taspen untuk memberikan edukasi kepada ASN di wilayah kerja kami. Kebetulan kami berada di wilayah kerja Papua Barat, tepatnya di Manokwari, maka kami laksanakan sosialisasi ketaspenan di wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Manokwari. Ini sangat penting untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman ASN tentang betapa pentingnya mengerti dan memahami ketaspenan. Ada program tabungan hari tua, program tabungan pensiun, program jaminan kecelakaan, dan program jaminan kematian. Serta tadi ada tambahan salah satu program yang sangat baik yaitu Taspen. Program Taspen Break Life merupakan program asuransi jiwa dan juga tabungan yang diperuntukkan bagi ASN dan non-PNS. Program ini terbuka untuk umum yang telah di-launching pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. Pengesahan pelaksanaan program baru dilakukan tahun 2021. Di Papua Barat, program ini telah memiliki peserta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka sejumlah ruas jalan di distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak. Ruas jalan yang diresmikan tersebut nantinya akan menghubungkan Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam kunjungan kerjanya ke distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak meresmikan sejumlah ruas jalan antar kabupaten. Ruas-ruas jalan yang diresmikannya adalah ruas Jalan Meiforga, ruas Jalan Testega Muskona Timur, ruas Jalan Testega Meyov SP9 Mokwam Kabupaten Manokwari, ruas Jalan Meiforga Testega
Demoura Yoma, serta ruas jalan Testega Medotga. Gubernur yang turut didampingi Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy turut mendengarkan aspirasi dari masyarakat distrik Testega yang menginginkan agar semua ruas jalan yang menghubungkan kabupaten ke distrik dan kampung dapat dibuka. Dengan telah diresmikannya sejumlah ruas jalan di wilayah distrik Testega, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy menjelaskan kalau hal tersebut merupakan target pemerintah daerah dalam menghubungkan semua kampung di Pegunungan Arfak. Target untuk beberapa kampung yang jalan belum tembus, ya kita buka akses jalan supaya bisa sarana dan prasarana pemerintahan ini bisa dirasakan oleh beberapa kampung yang selama ini terisolir. Salah satunya yang tadi yang sampaikan aspirasi harapan untuk kita buka jalan ke Momoy, Dataran Momoy. Kita ada 2 calon kampung baru yang ada itu di perbatasan Bines dengan Horna itu Kabupaten Penghubung. Ini yang kami sampaikan dan kita siap. Walaupun kemampuan keuangan daerah tidak ini, tapi ya itu merupakan komitmen dan juga janji, dan kita sudah berpati di tahun ini di anggaran perubahan. Bukan saja ada kampung itu. Atas aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah menghubungkan semua ruas jalan antar distrik dan kampung, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan kalau distrik kampung merupakan tanggung jawab kabupaten. Sementara ruas jalan antar kabupaten adalah tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membangunnya. Juga mana yang kabupaten, tapi juga yang bisa dikerjakan oleh kampung juga. Nah, dengan demikian, ya, kita provinsi Papua Barat kita menghubungkan ya antara kabupaten dengan kabupaten. Terus untuk diketahui bahwa pemerintah provinsi Papua Barat punya tanggung jawab untuk 12 kabupaten 1 kota di Papua Barat. Kemudian juga Kabupaten Pegunungan Arfak ya punya tanggung jawab untuk ya, ada 10 distrik di Tegau. Kemudian juga ada 166 kampung. Di sela-sela pembukaan ruas jalan di distrik Testega, Gubernur mengatakan kalau konsepnya pembangunan adalah dari kampung ke kota. Sebab jika pembangunan lebih banyak di daerah perkotaan, maka masyarakat yang berada di kampung-kampung di Papua Barat akan terus terisolir tanpa merasakan pembangunan. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Pasca dilantik sebagai Bupati Pegunungan Arfak periode 2021-2024, Bupati Yosia Saroy melakukan kunjungan kerja perdananya ke distrik Testega. Kunjungan kerja perdana Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy ke distrik Testega tanpa didampingi Wakil Bupati Marinus Mandacan, Bupati Yosia Saroy hanya didampingi anggota DPRD, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Humas dan Protokol, serta LO Polres Persiapan Pegunungan Arfak. Dalam kunjungan perdananya ini, Bupati langsung disambut meriah oleh pemerintah distrik dan warga Testega. Kunjungan kali ini, Bupati akan meninjau sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kantor distrik, lapangan terbang perintis, sekaligus menghadiri pelantikan Majelis Daerah Testega. Meski tidak didampingi oleh Wakil Bupati yang berhalangan hadir, namun Bupati Yosia Saroy nampak bersemangat ketika disambut oleh warga di distrik Testega. Sementara itu bagi warga Testega, kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Pegunungan Arfak ini sangat membantu warga untuk dapat menyampaikan secara langsung aspirasi terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi warga Testega selama ini. Kami sudah siapkan tempat untuk itu yang laporan. Warga berharap agar aspirasi yang akan disampaikan kepada Bupati kiranya dapat direalisasikan sesuai dengan program prioritas pemerintah daerah. Apalagi diketahui kalau waktu tempuh dari Manokwari ke distrik Testega berkisar 7 hingga 8 jam, sedangkan dari ibu kota kabupaten ke distrik Testega bisa ditempuh selama 3 jam hingga 4 jam perjalanan. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Majelis Daerah Testega pada Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia GPKAI periode 2021-2026 resmi dipimpin oleh Matias Doan Siba. Pelantikan berlangsung di gedung Gereja Testega yang dilantik oleh Ketua Majelis Umum GPKAI Daniel Sukan. Matias Doan Siba resmi menahkodai Majelis Daerah Testega periode 2021-2026.
Setelah dilantik oleh Ketua Majelis Umum GPKAI Daniel Sukan yang turut disaksikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy. Ketua Majelis Umum GPKAI Pendeta Daniel Sukan dalam sambutannya berpesan kepada pengurus Majelis Daerah Testega yang baru dilantik agar jabatan yang diberikan dapat digunakan secara baik untuk menghasilkan pemimpin gereja yang bertanggung jawab dan setia terhadap pelayanan, tugas, dan panggilan. Bawahi satu hal yang sangat penting yang menjadi pergumulan kita bersama-sama, yaitu bahwa selama periode 5 tahun ke depan, kiranya kepercayaan yang diberikan ini, mari pada pengurus yang ada gunakan secara baik untuk memproduksi pemimpin. Itu kata kunci yang saya garis bawahi di dalam peristiwa penting hari ini. Apa maksudnya memproduksi pemimpin? Memproduksi pemimpin artinya Atas dilantiknya Majelis Daerah Testega, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy turut berpesan agar pihak gereja senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan Dewan Adat dalam setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu. Jadi mari kita bekerja sama untuk yang mana yang tugas tanggung jawab pemerintah, yang mana tugas tanggung jawab Dewan Adat dan LMA, yang mana tugas tanggung jawab pihak gereja. Ya. Nanti ada masalah di mana tidak selesai, pasti kita bertiga ini kita duduk sama-sama untuk membuktikan semua masalah persoalan yang terjadi di kabupaten ataupun di distrik, kampung, dan juga gereja, MD. Kita akan bicara bersama-sama. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengajak warga jemaat di Testega agar hendaknya hidup sebagai anak-anak terang sejak Injil masuk di wilayah Pegunungan Arfak. Supaya mereka juga tahu ya tadi waktu sejarah Bapak Pendeta Mayor yang kita mendampingi dan sistem diberkahi dan bisa membawa Injil ini dan setelah Sinam bahwa naiknya menasuk dan dari kita ada dalam gelap, sekarang kita sudah ada dalam terang, yaitu terang Kristus, ya, bisa jadi kita semua. Jangan kita kembali kepada gelap, ya. Kita sudah ada terang hari kita maju dan kita berjalan terus, ya. Ini bukti yang tadi ditulis oleh Bapak Anda tadi, ya. Saya juga sempat baca dan menjelaskan, ya. Itu masyarakat, ya. Kita bisa baca diskusi dan tahu juga kebenaran Injil, ya. Pegunungan Arfak ini terutama di Testega, sehingga kita harus ceritakan kepada kita supaya mereka tahu, sehingga ini tidak lupa siapa yang memulai, ya harus kita tahu. Dalam pelantikan Majelis Daerah Testega juga dilakukan launching buku sejarah Pegabaran Injil pertama masuk di wilayah Pegunungan Arfak, yaitu di Testega. Untuk itu, Gubernur berpesan agar buku sejarah Pegabaran Injil dapat diceritakan kepada anak cucu, sehingga Injil Yesus Kristus terus tersiar di seluruh wilayah Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Renald Latior mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.